Assalamualaikum, halo. Jumpa lagi dengan Bu Ana. Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tulisan, sesi pertama. Mungkin kalian sudah tahu bahwa jenis tulisan itu ada dua macam. Yang pertama adalah fiksi, yang kedua adalah non-fiksi. Fiksi biasanya berurusan dengan imajinasi. Kalian bisa membacanya dalam bentuk cerpen, novel, komik, begitu ya. Sedangkan untuk non-fiksi biasanya berisi tulisan-tulisan yang berisi informasi, fakta. Kalian bisa membacanya dalam artikel, di koran, opini, buku teks, pelajaran gitu ya. Walau ada juga buku pelajaran yang memuat fiksi. Buku bahasa Indonesia pasti banyak memuat fiksi. Ya. Salah satu jenis tulisan non-fiksi yang sebenarnya kalian sering jumpai adalah copywriting. Copywriting itu apa sih? Copy yang dibuat nulis-nulis gitu? Bisa jadi copywriting adalah tulisan yang paling banyak dijumpai sehari-hari, tapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah copywriting. Kalau Bu Ana tunjukkan gambar ini, kalian pasti, oh itu tuh maksudnya. Ada produk tadi ya, ada bagian belakang buku atau back cover yang tujuannya untuk membuat orang tertarik dengan isi bukunya sehingga mau baca atau mau beli bukunya. Ada juga biodata, misalnya biodata yang digunakan untuk mengajukan permohonan beasiswa atau mengajukan pekerjaan itu kita membuat biodata. Tujuannya apa? Untuk memperlihatkan nama saya Ana, saya ini guru bahasa Indonesia, saya punya anak 4, begitu ya. Terus saya memiliki keahlian menulis buku dan sebagainya. Jadi intinya adalah baik tadi yang buku, kemudian tadi produk, itu tujuannya mempromosikan sesuatu dan menginformasikan sesuatu. Nih, menginformasikan sesuatu ya. Jadi, copywriting itu sebenarnya kalimat-kalimat atau tulisan-tulisan, bahkan gambar-gambar yang fungsinya adalah mempromosikan sesuatu, meyakinkan orang lain. Coba, Bu Ana kalau bertanya bagaimana cara meyakinkan bahwa misalnya buku ini bagus, Bu Ana akan membuatnya dengan cover yang bagus, dengan bahasa yang menyenangkan, dengan ucapan-ucapan yang santun, dan informasi yang sesuai. Seru artinya, ya tampilannya harus bagus. Kalau membuat poster dia ada hiasan, ada informasi-informasi yang eye-catching atau mudah dilihat orang, begitu. Terus dia juga harus santun, bahasa-bahasanya bagus. Kalau kita mempromosikan produk tertentu, tidak boleh sambil menjelekkan produk orang lain atau menyindir orang lain. Jadi, informasikan hal-hal yang baik dari apa yang hendak kita sampaikan, informasi kita, kegiatan kita, gitu ya, tapi tidak boleh mencela hal lain atau kegiatan lain. Jadi misalnya kita mau buat konser musik nih, jangan nonton konser musik yang itu, gitu. Mending nonton konser musik kita, itu nggak perlu begitu. Itu kaidahnya adalah kaidah santun. Kemudian kaidah yang sesuai ketika menuliskan sesuatu atau menginformasikan sesuatu adalah sesuai. Kalau posternya dirancang untuk anak-anak, berarti tulisannya harus jelas, besar-besar gitu ya. Kalau nanti dirancang untuk para pencinta lingkungan, biasanya dia pakai warna hijau, bahasa-bahasanya juga yang segar gitu. Ada juga informasinya jelas, ada kontak personnya mau hubungi siapa, misalnya kalau promosi kegiatan harus mendaftarkan ke siapa, adakah nomor yang bisa dihubungi, adakah tempat yang bisa didatangi untuk lihat-lihat kondisi, begitu. Intinya adalah kita memberikan informasi yang seru, santun, sesuai melalui tulisan. Nanti akan kita bahas loh lebih lanjut di kelas, lebih seru lagi tentu. Itu saja untuk materi kita hari ini. Sampai jumpa.